Halo onti-onti angkel-angkel. Selamat datang lagi di obrolan bola anak rental. Gimana? Opening gue udah kayak Abi Cekut belum? Cekut banget dah. Cekut cuy. Member-member JKT pada suka tuh sama Abi Cekut. Abi Cekut ya? Iya anjing. Gue juga kakak gue nontonin Abi Cekut mulu. Bingung juga ya sama Abi Cekut itu. Fenomena, tapi setiap saat selalu ada. Apa harus gitu. jadi Abi Cekut? Biar bisa ditunggu-tunggu kamu. Anjing. jadi gitu lu dong sekarang. Tapi Nando memang dari dulu udah agak alay sih sebenarnya. Emang gua alay. Nando dulu tuh di Twitternya pakai bot kata-kata mutiara anjing. Goblok anjing aneh banget. Emang kenapa sih anjing? Aneh anjing. Pada bahasanya keren anjing. Goblok. Sumpah banyak followersnya dia. Followers lu berapa dah dulu Twitter? Ya ratusan. Iya gua beribu-ribuan gara-gara kalimat-kalimat mutiara. Tapi di Twitter masih ngejual loh sampai sekarang kalimat-kalimat. Emang masih ya? Gua udah nggak main Twitter gua. Sumpah masih ngejual tapi dong kalimat-kalimat kayak gitu. Lu di Instagram juga sempat buat kan ada? Enggak kalau Instagram. Bukan waktu itu lu sempat buat ya? Enggak. Instagram lu. Enggak, gue nggak pernah nge-post. Yang sekarang gantinya Instagram Bolt and Nut. Yang dulu. Wah lu emang lu kalau alay masih tanggung dong. Enggak pernah kalau IG gua. Soalnya gua waktu itu disuruh follow sama lu. Oh tuh. Bot itu dulu second gua tuh udah nggak aktif bot dan kasih bot. Gua sampai second gua. Oke, kalau gitu sekarang gua pengen bahas. Ada yang bisa nangkep lalat nggak nih? Iya ya, ada yang bisa nangkep lalat nggak? Gelas gua mulu tuh. Kayak ya gimana syutingnya susah ini di pasar Kemayoran. Gue mau kenalan dulu kali ya sebelum bahas grup Euro ya. Hampir aja lupa lagi. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian. Sebelah Nama kanan gua Alwi. Nama gua Gareth Raffi. Anjing Gareth Raffi. Southgate. Nama gua Nando yang udah nggak main Twitter. Serem banget cowok komennya anjing. Kenapa? Jahat banget. Lu main Twitter gak sekarang? Main. Anjing komennya. Lu lihat apa komennya? Oh iya. Kan tapi lu ngeliatin berita-berita update bola di Twitter kan? Di pasti. Twitter, Putri sayang I love you. Udahlah, nggak usah gitu-gitu lah. Serem Harusnya nih. lumrah ya. Diam. Putri. Jangan. Serem banget anjing Twitter sekarang nggak kuat gua. Ya begitulah. Sekarang kita bahas. Lu udah kenalan belum sih? Udah. Nando aja udah. Nando nggak punya, udah nggak main Twitter. Oh, oke. Gua sampai lupa anjing saking gobloknya bahasan kita. Karena kita bahas grup D, grup E, grup F dari Euro 2024. Oke. Kita mulai dari grup D dulu ya. Grup D ini kan dihuni sama Belanda, Prancis, Polandia, Prancis, Austria. Udah pada hafal ya. Gua masih nengok nih ke bawah. Gatel biji. gaji. Garuk biji ya. Gape letong, tahu nggak gape letong? Garuk peler lewat kantong. Gini Pak. Si anjing. jorok anjing. Ya kan cuman bercanda aja loh. Tapi emang biar gak malu gitu sih. Iya, kalau lagi tempat umum gatel parah nih. Ya udah gape Tapi letong. kantong mana aja bisa tuh. Nggak bisa kalau kantong orang lain tuh bukan Kantong biji baju juga susah tuh. itu gatil itu garuk pentil jatuhnya. Dari kantong belakangnya. Ini gak layak tayang dah kayaknya ada bahasa anjing. Kaji. Oke, sekarang kita bahas grup D dulu ya. Gue pengen pandangan lu Pi terkait peta persaingan grup D dulu nih gimana? Grup D, menurut gua ya, ini opini gua. Grup D salah satu grup neraka juga. Selain grup B. Grup D salah satu grup neraka juga karena kita punya Perancis Belanda. Belanda mulai jago loh. Ya. Perancis Belanda yang mulai seimbang. Belanda emang jago anjing. Mulai jago. Walaupun masih nggak terlalu ya. Aja lah. Mulai jago. Perancis Belanda yang sama-sama jago. Yap. Dan Austria Polandia yang sama-sama akan bersaing menurut gua. Austria Polandia. Ya, jadi menurut gue ini akan jadi salah satu grup neraka aja sih. Walaupun prediksi terbesar gue Prancis
juara grup, Belanda kedua, Polandia dan Austria rebutan. Bunuh-bunuhan lah. Bunuh-bunuhan. Atau mereka berdua ini bisa jadi pengganggu kedua tim teratas itu, Prancis dan Belanda menurut gua. Pengganggu. Oke, menarik. Menurut gua kayak gitu. Kalau dari lu Sama kuatnya lah. sama kuatnya. Grup D, gua ngurutin dulu nih dari siapa yang Kenapa emang lolos. keseleo? Enggak dong. Diurutin. Kayak Iya, Haji kemarin. iya. Aji Ato itu Aji Ato. Ya gue ngurutin dulu dari yang lolos sampai yang gak lolos nih. Anjing. Udah ditembak. Prediksi Respect. gua. Lanjut. Prancis, ada Prancis. Prancis. Perampatan Ciamis. Alay banget Nora. Belanda belakang Margonda. Ya, itu dia. Portugal, pasti tukang gali. Udahlah jangan aneh-aneh lah. Ya pasti Prancis ya. Ya. Prancis, Belanda, Austria, sama Poland. Apa Poland ini nggak bakal- urutannya? Iya. Poland bontot. Poland Oh, bontot. karena dia kurang di kualifikasi ya. Iya, itu dia juga lolos dari playoff. Polandia. Iya, Iya. Ada penalti lawan Wales. Oh, Gila itu. anjing Iya. Jafal. Kelas. Ngerti Gak dia. usah berharap banyak lah Poland. Poland gak usah berharap banyak. Lagi di grupnya yang kayak gini kan. Kelas. Iya, iya. Prancis Riset ada Riset Prancis, terus. ada Belanda. Lewandowski udah habis klip ya? Udah nggak usah Kan lah ada yang diomongin. lain. Nggak usah lah diomongin. Ada Matthew Cash. Iya. Iya. Ada Zelensky. Milik. Ada Zelensky. Kan belakangnya ski semua. Iya, Zelensky. iya. Zelensky. Ah, kalau Lewan masih enggak kayaknya. Udah Lewandowski udah enggak ya? Tapi di negara dia terakhir di event terakhir masih gendong kan? Polandia selalu jadi momok buat tim-tim besar sih Jorok setiap Cut lagi nih. Lanjut. selalu jadi momok buat tim-tim besar. di Belgium juga sih ya kemarin ya. Kalahnya sama Prancis dia 2-0. Nah dia karena berat juga grupnya kan kemarin. Iya. Iya. Tapi kalau lu ngelihat ini gimana dong? Ya gue mulai Yang lu dari pakai. Belanda dulu ya. Boleh. Dari pemilihan pemain tuh si Madsen dicoret, Ya, Madsen dicoret. Quentin Timber yang notabene Itu kembarannya ya? Kembarannya Julian Kembaran. Timber dicoret. Ya. Sama satu sama Derun cedera. Oh, Derun ini sekarang masih di Atlanta. Masih ya? Kembaran Timber itu di tengah Feyenoord, ya? gelandang. 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 Oh. Dicoret dan menurut gua sebenarnya gue sih oke aja gitu karena dari squad cukup mumpuni lah walaupun bukan yang bintang atau gimana tapi Madsen menurut gua agak bingung ya kenapa dicoret karena lini kiri Karena kemarin kan habis ngasih gol. ya kan dicoretnya sebelum itu. Tapi sebelumnya main bagus terus. Main bagus ya. Iya, bagus. maksud gue tapi mungkin si pelatihnya si Kuman ya lebih percaya sama Daley Blind karena udah berapa iya, Senior. udah beberapa turnamen gede juga udah Daley Blind di situ. 2014 bro. Iya, makanya Bapaknya masih jadi staff ini nggak sih? Si Danny Blind-nya? nggak tahu Jadi masih staff kayaknya Belanda nggak sih? kalau Kuman lagi mah ya. Ya mungkin bawaan. Belanda tuh kan sukanya orangnya itu aja nih pelatihnya. Dari tengah aja menurut gua Tijani Renders yang punya dari Indonesia tuh. Yap. Ya. Terus kita ada punya lagi Frankie De Jong. Frankie De Jong. Semoga fit ya. Ya. Terus Semoga main bagus ya. Pasti main bagus lah kalau di Belanda. Kurang bisa dia main bagus. Terus Mediocre. ada Koop Meiners yang lagi naik namanya Ya. di Atlanta. Ya sisanya ada Xavi Simon, terus depannya mulai Gakpo, Depay, Yap. Depay yang kontraknya Ya, habis nih. Depay. Terus ada si Doyen Malen, Weghorst masih dipanggil. Lini belakang sih solid lah. Ya, Di kemana-mana Van dia Dijk, bagus ya. Ake. Kagak ya? Van Dijk, Ake, De Ligt, Inter, Oh ini. Fritz, De Fritz. Vrij. Iya. Kiper aja paling. Kiper siapa ya sekarang? Kipernya tuh si Bijlo, terus si Brighton, kiper Brighton. Aduh susah namanya. Bek kanan Inter siapa? Gosen. Dumfries, Gosen Jerman, Dumfries. Dumfries masih panggil. Ya overall Belanda emang nggak udah berapa puluh tahun terakhir nggak punya berapa belas tahun terakhir nggak punya skuad yang benar-benar mewah ya. Iya. Tapi ya balik lagi ya fuck lah anjing sama pemain bintang ya kan. We are Belanda gitu ya kan. Terakhir Piala Dunia 2010 ya? 2010 pemain-pemain masih top-topan. Ya tapi Belanda menurut gua ya kita nggak butuh pemain besar gitu. Anjing. Permainan Belanda lebih mahal dari pemain ya menurut gua. Oke. Kalau tim lain dah? Prancis, Polandia. Ini Austria gue nggak mau banyak karena ya memang nggak ke highlight dan Ya. Alaba cedera. Ya. Alaba setahu gue nggak bisa main tapi dia tetap berangkat ke Jerman. Berharap dan sebagai motivasi untuk Berarti tetap dimasukin squad. masih itu dimasukin. Sama kayak Luke Shaw. Ya Poland selalu jadi Kuda hitam. kuda hitam gangguan lah buat tim besar tapi Prancis ya dengan Mbappe mode turnamen menurut gue cukup jadi kontender paling kuat sih. Prancis selalu lah
Tchouaméni, Camavinga, Yap. Mbappe, Nggak pernah Dembele, kehabisan talenta nggak pernah dia. kehabisan pemain hebat gitu. Yap. Tinggal balik lagi masih ada tajinya nggak nih si Deschamps? Oke. Menarik. Sebenarnya kalau menurut gue ya, pendapat gue pribadi, Belanda tuh yang mobil mewahnya cuma di lini belakang lagi. Iya. Iya. Mewah di lini belakang. Tengah mediocre, depan cupu. Depan ampas. Ampas. Enggak lah, menurut gua Depan sampah. Menurut gua lini tengahnya mewah lah. Lu Tidak. enggak semewah lini belakang. Enggak semewah lini belakang. Enggak semewah Prancis. Oh, iya. Prancis Enggak gila semewah Portugal. opsinya. Tapi sepak bola terlahir dari Belanda. Lah, Total football itu terlahir dari Belanda. Yang enggak sepak bola yang lahir dari Belanda. Belanda Total yang football ini, aja. yang ada satu megang bola langsung dipres rame-rame Itu kan awal filosofi total football kan. Iya. Itu dari si Johan Cruyff kan. Tapi ya Belanda belakangan bermain rapi sih menurut Iya. gua. Belanda bermain rapi. Kalau menurut gua sih ya gontok-gontokan lah sama Polandia. Jadi, posisi buat posisi 23. 23. Prancis sudah aman ya? Prancis sudah pasti aman. Pasti aman. Prancis sudah Poland pasti bisa lolos, juara. kalau menurut lu Poland. Polandia Iya. ada kemungkinannya dia lolos. Karena kan sekarang sampai 3 terbaik. Iya, ada yang Ada soalnya ya. cuma 6 grup ya? Ya walaupun gue sebagai pendukung Belanda gitu ya, menurut gue baik lagi nih subjektivitas gue ya, dia doesn't matter lalu lolos 1, 2, 3. Iya. Yang penting lu lolos dulu gitu, karena iya. knockout itu udah beda cerita Iya. menurut gue. Itu kalau peringkat 3 terbaik diambilnya berapa tim sih dia? 2. 2 ya? 4 dong. Kan ada 6 grup. 12, terus 3 terbaik itu diambil Iya 4, benar. jadi 4. Iya benar, sorry. 4 yang diambil. Kayak Indonesia kemarin lolos ke 16 besar Piala Asia. Itu kan peringkat terbaik. Berarti mungkin kualitas kita nggak segitunya. Oke, kita lanjut. Pindah saja langsung ke grup E. Grup E itu ada Belgia, Slovenia, Rumania sama Ukraina. Keren. Gimana, Vi? Gua nggak nonton gua kayaknya nih setiap main. Belgia lah. Belgia. Big Rom lah tonton, Big Belgia Rom. mulai melempem. Belgia memang. Generasi emasnya nggak Habis ya? menghasilkan apa-apa. Luis Openda kan Bukan menjanjikan. Openda shooting on target aja susah dia. Nah, maksud gua Belgia nih menyia-nyiakan peluang banget sih menurut gua. Dari 2018 Generasi emasnya, iya, ya. generasi emas ini udah bisa dibilang udah lewat Bener, gue setuju. dan terbukti sekarang melempem kan. Melempem. Jadi menurut gua ya bukan jadi tontonan utama lah grup E ini. Yap. Cuman kalau untuk prediksi ya Preskidi. Belgia masih ada peluang buat lolos, buat menjadi juara grup pun masih ada peluang Ya. dengan beruntungnya tiga negara lainnya ya. Ya. Apa Slovakia, Ya, Slovakia, sorry. Romania, Ukraina ya mungkin akan dipepet oleh Slovakia sih menurut gua Slovakia. atau Ukraina. Nah, lagi perang. Ya tetap main, Bos. Perang-perang bola-bola ini. Ya. Palestina aja Palestina tetap aja main. main. Iya. Muhammad Rashid. Seragu. Jago Muhammad Rashid main. Walaupun itu ya tetap Al-Es on Ya menurut Rafah. gua All eyes on Rafah, respect. all eyes on Rafa. Itu kayak Abu Janda tau nggak lo? All Abu eyes Janda? on Papua juga. Kenapa dia? All eyes on Papua. Abu Janda. Yang statementnya, Gue nggak tahu ah, ngapa lu dia. tau lah, anjing. Yang tuh diledek orang. sama ini ya, siapa Ustadz siapa tuh yang Felix malah- Xiao. Iya, Felix Xiao. Abu Janda ya. Lu nonton aja ngomong apa yang Emang apa kira-kira? ngelantur aja tuh orang. Ngelantur kata ya? gua, iya. Enggak. Kayak belum bangun tidur ya? Sobat gua nonton. Apaan sih tuh orang? Senjata utama dia itu ngomong dengan tegas. Iya. Tapi tidak benar. Ngeselin banget kita gua. Wi, gimana Wi? Grup Grup E ada Belgia ya? Ada. Ada. Slovenia, Kosong. Slovakia, Slovakia. Slovakia, Romania sama Ukraina. Ya. Hamsik tuh Slovakia ya? Slovakia dulu. Negara Hamsik. Kalau Ukraina tuh ada siapa sih? Zivchenko ya? Zinchenko, Modric dong. Modric, Artum Dovbik, Artum Dovbyk. Lunin. Ya Lunin. Banyak loh. Kalau grup E ya, grup Zabarni itu back Bournemouth tuh. Shevchenko tuh. Udah lewat. Gak usah berlebihan. yang bakal lolos sih kayaknya Belgia ya. Belgia. Iya, dengan satu grupnya dengan negara-negara yang Slovakia. Slovakia. Romania sama Ukraina. Coba dia kalau berada di grup D atau grup B itu susah banget buat lolos kemungkinan. Juru kunci. Iya, Apalagi sekarang lagi melempem ya. Besar lagi melempem. Kalau dia bakalan jadi juara grup dan lolos itu juga kayaknya akan putus di putaran selanjutnya di apa? 16 besar, 16 Iya. besar. Nggak akan jauh langkahnya. Nggak akan jauh. Tapi yang nemenin Belgia kira-kira siapa Wi menurut lo?
Kalau dari gua sih Ukraina ya. Ukraina ya. Kalau menurut dari gua. Iya sih, Ukraina Lumayan juga. lumayan menjanjikan dari gua nggak pernah lihat dia main ya. Maksud dari komposisi aja gua melihatnya. Walaupun habis kalah kemarin. Iya. Tuh, lawannya kan juga susah, Bos. Gua apa ya? Mudryk di Ukraina tuh agak berbeda dari Mudryk. Ya, di Chelsea gua loh. setuju. Mudryk di Ukraina lebih menakuti back lawan sih menurut gua. Soalnya Slovakia lebih dengan terbuka dia dance-dance-nya. main. Iya. Slovakia dia siapa? Dengan dirgatnya kan di Ini sini. bintang ya. Dirgat Slovakia. Slovakia siapa ya? Sesko bukan? Benjamin Sesko ya? Slovenia apa Slovakia itu ya? Ya mirip. Itulah pokoknya. Jadi di luar Belgia itu ya Romania yang gua nggak tahu sama sekali. ya fuck lah yang Eropa Cifu. Timur itu kan. Cifu. Dulu ada pemain Inter Sama yang Milan. gondrong tuh ada tuh dulu main Siapa? Romania. Ada yang rambutnya Iya, pang, iya, siapa iya. tuh yang Oh, yang berdiri? bukan Itu Slovakia, Itu Marek Hamsik. Hamsik. Itu Hamsik, Marek Itu Hamsik. Slovakia itu. Slovakia. Ya Eropa Timur ini emang nggak pernah Bicara banyak. Iya, bicara banyak lah. Belgia pun menurut gua levelnya underdog. Iya. Belgia levelnya Sekarang udah Karena di level itu ya, menurut gua juga. balik lagi turnamen kayak gini tuh mental historical tuh penting banget dan Belgia nggak punya itu. Nggak punya menurut gua. semuanya. Iya, kemarin pun dengan skuad mewahnya nggak bisa Nggak bisa bicara jadi banyak title juga. contender ya? Iya, makanya sekarang Apalagi ya. dengan squad yang sekarang ya. Iya, tapi kita nggak tahu loh. Menurut gua Belgia masuk ke dalam kelas kuda hitam aja. Ya. Kalau dia melangkah jauh pun kayak nggak kaget juga gitu. Iya, iya, iya. Iya, gue bingung sih. Gue bingung gini loh. Si siapa? Kevin De Bruyne. Di klub kayak gitu kok di negara gitu loh. Balik lagi pelatih sih menurut gua. Pelatih ya? Iya, dan gue makin nggak makin hopeless. Courtois nggak dipanggil. Courtois nggak dipanggil. Courtois Gua nggak belum dipanggil. lihat. Courtois nggak dipanggil. Oh, iya, serius? Itu perbincangan, bahkan perbincangan komentator pas final champion tuh sebelumnya tuh itu diomongin kenapa Courtois nggak dipanggil. Menyesalkan keputusan pelatih Iya, gitu ya. maksud gua emang dia cedera semusim tapi Ya. lu lihat Lu aja. lihat aja sekarang. 6 game terakhir Iya. clean sheet, Iya, menang iya. bawa champion dan lain-lain nggak dipanggil tuh aneh. Belgia tuh menurut siapa gua. sekarang ya? Trossard, Enggak, De Bruyne. pelatihnya tuh. Kan Roberto Martinez ke Portugal. Iya. Si Nah, itu nanti gue bahas. Sekarang kita ke grup F. Ada Turki, Portugal. Georgia, Portugal sama Ceko. Republik Ceko. Gue bingung. Gue pengen nge-highlight ini dulu ya. Si Portugal. Portugal tuh sama Martinez bagus loh mainnya. Iya, setuju. Kenapa dia di Belgia nggak bisa melakukan hal yang sama? Jadi aneh aja menurut gue. Apa mental pemain-pemainnya kah? Mungkin ini ada omongan Nando yang benerin nih kayak Gimana? mungkin historical itu loh Sejarah. mental, Oke, bisa sejarah. jadi, bisa jadi. Yang kayak gitu mungkin berpengaruh. sejarah negaranya dengan sepak bola juga mungkin karena Kurang. antusias Portugal itu kan ya Iya. Brazil Eropa kan. Iya, iya. Jadi antusiasnya juga tinggi dan mungkin si Roberto Martinez balik lagi pelatih itu kan cocok-cocokan kayak Klopp cocok sama Liverpool itu Belum tentu megang Madrid juara gitu. belum ya. tentu cocok dan menurut mungkin Roberto Martinez cocok dengan Portugal dan yang mau gua highlight adalah dia bisa membuat Portugal bermain bagus tanpa menghilangkan Cristiano Ronaldo sih menurut gua. Yap. Gue setuju itu. Portugal nyerang banget loh sekarang mainnya. Iya, Dia iya, iya. attempts-nya tuh bisa sampai 20 Iya, berani, lebih terus. berani. Iya. Maksud Setiap gua pertandingan. dia tahu pemainnya lah. Maksudnya dia tahu pemain gua kayak gimana. Kayak ada yang rangkak nih. Nih, ngapain lewat aja, Mas? karena pelatih Portugal sebelum Roberto Martinez mulai dari Siapa tuh yang juara udah tua? Iya, tahu gua dia lupa terus namanya. sebelumnya lagi si Paulo Bento ya. Iya. Itu kan nggak Portugal sampah banget mainnya kan. Iya. Maksudnya dengan kapasitas pemain lu yang gila, Wah. superstar gitu, kenapa lu main kayak gini dan sekarang Roberto Martinez menunjukkan kalau lu kontender juara nih Iya menurut lagi. gua. Gue setuju lagi. Kalau dari lu, grup F gimana, Wi? Grup F, Turki, apa sih? Georgia ya? Georgia, Portugal sama Ceko. Portugal juga bisa dibilang sebagai kandidat juara Euro ya untuk saat ini. Siapa Portugal? Portugal. Setuju gua. Bisa dibilang jadi kalau untuk Georgia yang bakal nemenin Portugal di grup F tuh kayaknya siapa ya? Turki mungkin ya? Turki berpotensi sih. Iya. Dia di kualifikasi bagus soalnya. Turki ya. Turki. Turki itu kan Arda Calhanoglu. Galer, dia udah ngomong Arda Galer. Calhanoglu. Ya terus, banyak lah pemain-pemain yang bertaburan di Liga Top Iya, Eropa iya, tapi iya. nggak ini. Oke. Iya, Portugal itu sih. Portugal yang menarik, Ronaldo dan Portugal sih yang menarik. Gue setuju sih kalau Portugal tuh serius banget jadi title contender. Karena menurut gue inilah maksudnya ya mungkin terserah lah orang bilang Messi dapat Piala Dunia. Tapi Portugal akan buktikan
bersama Ronaldo. Tapi Walaupun dia sudah membawa Piala Walaupun Euro sudah. 2 kali. Oh, iya. Dan itulah menurut gua ya, 2 Piala Euro itu lebih baik daripada 1 Piala Dunia. Menurut lu? Menurut gua. Secara persaingan lebih sulit. Persaingan lebih sulit. Nggak setuju gue. Piala Dunia Jelas. kalahnya siapa sih? Maroko. Gue juga Ya? nggak setuju. Maroko. Semifinal ya? Enggak, per 8. Oh, per 8 ya. Setuju gua. Itulah Cristiano Ronaldo akan membawa sepak bola dunia ke level selanjutnya. Lu Menurut cari gua- di Google atlet paling terkenal siapa? Cristiano Ronaldo. Tahu gua. Ya Menang udah. dia kalau masalah terkenal Iya. tuh. Iya. Nggak, tapi Followersnya juga Piala makin Dunia, paling banyak Piala, di IG. Piala Dunia masih paling bergengsi menurut gua dibanding Iya. Eropa dong. Enggak, bro. sakral itu beda banget, Em. Sakralnya beda sekarang gini. Lu ketemu tim Afrika, lu ketemu tim Asia. Di situ yang seninya. levelnya di bawah Eropa. Itu seninya, Em. Sementara Eropa tuh ya, kita tuh sepakat, kita sepakat dulu kalau ternyata Eropa itu peradaban sepak bolanya lebih maju daripada sepak bola itu lain. betul. Ya terus kenapa harus diperdebatkan? karena Piala Dunia menunjukkan teknologi yang lebih maju gak menjamin sepak bola lebih maju. Argentina Terbukti juara. dari Iya. Piala Dunia terakhir. Brazil banyak. Itu gini loh, gue menilai kalau masalah Piala Dunia dimenangin Argentina, ya kita sama-sama tahu lah siapa di belakangnya Messi. Enzo. Ya betul, betul, makasih. Kita udah tahu lah tim mana yang selalu disayang-sayang sama FIFA. Kita udah tahu lah, gak usah debatin itulah. Yang jelas tuh Euro terbaik. Kenapa? Dan Cristiano Ronaldo sekali lagi dia akan membuktikan Nggak, yang bahwa membuktikan- 2 gelar Euro itu lebih baik dari 1 Piala Dunia. Lu catetin yang dukung Messi ya. Tapi masalahnya Portugal nggak juara Euro. Portugal akan juara Euro di 2000. Yang juara Belanda. Portugal juara Euro. Portugal juara Euro itu bukan karena Ronaldo. Ronaldo mungkin gak top skor tapi pemain terbaik. Oh, pemain terbaik. Pemain terbaik Euro pemain terbaik Ronaldo. Karena apa ya itu tadi garis. Ini kalau gua rada ngelantur dikit ya. Kan dari tadi udah. Garis-garis itu udah ada kelihatan. Kita Cocok logi nih, cocok Iya, logi. Presiden selanjutnya kita Prabowo itu kan garis keturunannya atasannya juga bapaknya pejabat, kakeknya pejabat. Oke. Darah juara itu udah ada. Begitupun dengan Cristiano Ronaldo. Dari usia belia sudah mulai Ballon d'Or. Enggak, dia juga Messi. gila juga sih yang nge-branding dirinya itu ya. Coba Ronaldo. branding dirimu sih. Enggak, maksudnya nih, orang yang nggak suka bola pun tahu dia. Ngerti nggak lu? Enggak, lu kalau ditanya Ah sekarang gue tanya gini deh, lu pada Pelosok-pelosok ngikutin juga. broadcast channelnya Ronaldo nggak di IG? Gue ngikutin anjing. lu subscribe, Em. Ada nggak broadcast channelnya jadi? Oh, broadcast nggak channel. nggak Iya, subscribe. iya, tahu, Subscribe kan kayak pemain-pemain Indonesia tuh lagi. Yang snapgram ungu ya, snapgram ungu. Enggak, kalau di Main-main bola apa main jadi selebgram? Ada lu yang bisa ngalahin Ronaldo dan Messi. siapa? Taylor Swift. Anjing aneh banget. Aneh banget. Enggak, kalau dibanding dengan Mbappe tuh orang pasti ada yang nggak tahu Mbappe dibanding. Iya, kalau Ronaldo siapa yang nggak tahu? Iya. Ya udah jadi icon lah. Messi juga ada yang nggak tahu menurut gua Messi. Iya, dengan followers 500 juta. Iya, Ronaldo tuh icon sepak bola modern. Ya bisa dibilang begitu. Iya, makanya itulah Messi pun waktunya. begitu menurut gua. Messi satu. lebih baik daripada MLS. Iya, Kalau itu itu udah jelas. benar. Liga Arab itu lebih baik dari Kalau itu MLS. Gua udah capek ngulang kalau remet nggak perlu diperdebatkan anjing. Lu gak usah capek yang kemarin disensor. Ini namanya remet aja mau liga apa? Gini loh, gue bilang efek Ronaldo efek. Dia main ke Liga Arab semua merapat. Iya, oke. Kalau ke MLS siapa? Kawan-kawannya lu sedulur, pena sedulur. Wah, konco-koncone konco kentel, Busquets, Jordi Abal. Dia sisanya nggak ada. Sementara Cristiano Ronaldo dia datangkan Hakim Ziyech, dia datangkan lagi Milinkovic Savic, Neymar, gila. Riyad Mahrez semuanya Koulibaly. Itulah makanya gue kasih tahu ke kalian yang masih mendewakan Ronaldo, Messi, sorry. Ada baiknya kalian sholat. Enggak loh, gini loh. Messi emang lebih baik dari Ronaldo. Ya. Ronaldo lebih besar daripada Messi. Tidak. Enggak. Iya. Kalau gue lebih, Gua iya. udah nggak Kalau peduli ya mau Ronaldo Messi karena buat gue ya itu cuma sejarah aja udah bukan era mereka. Messi sudah jadi sejarah. Kalau Ronaldo itu masih melanjutkan untuk mengukir sejarah. Sudah jelas. Pemain Liga Arab pertama yang akan memenangkan Euro adalah Cristiano Ronaldo, Ruben Neves dan kawan-kawannya yang mungkin yang ada di Portugal. Itu udah jelas. Anjing. Iya sih bener. Ya memang benar, mau dilawan gimana Tapi juga Ronaldo mau ke Leverkusen loh tahun depan.
Emang iya? Iya kata Xabi Alonso kemarin telepon sama gua. Maka Jerman menjadi liga terbaik di dunia. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu kali ya. Kita bahas grupnya ya. Nanti takut ada yang panas. Prediksinya belum ini, Preskidi ya, Preskidi Ya udah jelas lah tapi ini grup F ya. Portugal, Turki, sisanya Portugal, Turki, sisanya ngalir aja ya. Ya terserah ngapain lah. Lu sama. Sama gue Portugal Turki. Georgia akan terseok-seok, terpantai, Varanselia? terinjak-injak. Little Apa Eden Hazard. Varanselia apa? Itu Bremo kan cakep. Ya cakep itu. Berubah Itu dari lu gimana, Dok? Gak peduli, gue Belanda udah final. Anjing, bocahnya batu banget ya. Ketemu Inggris ya? Prancis. Ketemu Portugal, Inggris. Portugal. Portugal. Enggak sih? Tapi Inggris berarti juga ketemu Belanda final kan, setuju kan? Maksud gue Inggris ketemu Portugal. Kalau Inggris, Belanda di Portugal gue grup setuju. udah gagal. Belanda, Inggris, Prancis, Belanda, Inggris, Belanda. Portugal gue setuju. Iya. Inggris, Belanda. Belanda final. jauh sih, Dok. Belanda jauh kan? Isi. Ya, Kita lihat nanti. Ya. Ini udah bukan masalah statistik, weh. Ini masalah keturunan. Lu keturunan Belanda? Keturunan dukung Belanda aja. Dukung Belanda. Ya, gue gak punya statement apa-apa, cuma mengandalkan turun temurun aja di Belanda. Soalnya udah bingung juga mau di counter argumen. Ya memang Belanda kurang lah kalau untuk masuk final. Ya Belanda berbahaya, cuman untuk final enggak lah. Nggak akan. Portugal lah juaranya. Itu Gua bahayanya dia di grupnya doang. Gue ngomong gitu. Gue ngomong gitu barusan karena bokap gue fans Belanda juga. Ya untuk ayah di rumah. Belanda tahun ini juara. Belanda Keluarga Portugal. Belanda tahun ini juara. Juara grup 16 besar langsung keok. Ya begitulah pokoknya kita sudah membahas grup DEF. Berarti kita tinggal saksikan aja nih ya bagaimana kiprah tim-tim yang akan berlaga di Euro. Kalau gitu kita cukupkan dulu Lu mau obrolan. kemana dulu nih? Iya, gua nggak bisa lanjut. Katanya ada janjian sama Ronaldo tadi. Iya. Dibayar berapa sih sama Ronaldo ngomong gitu? Gua nggak di-buzzer sama Ronaldo. Gua emang menyampaikan fakta bahwa kecintaan gua terhadap Cristiano Ronaldo itu. Gue juga idola gue Ronaldo, cuman kecewa aja pakai curhat ke Piers Morgan. Apapun yang disampaikan itu adalah kebenaran. Bener nggak jadi curug? Bener. Bener nggak tempat gymnya masih jelek? Cuman salah langkah aja menurut gue. Iya, lu lihat dia itu main HP tuh udah nggak peduli nih obrolan apa ini. Tai. Belanda juara Belanda. Belum ditutup anjing. Belanda juara Belanda. Kayak di tongkrongan yang apaan sih emang? Main lagi anjing. Ya Gua pokoknya tadi gitu. tuh, gitu gua. Iya. Ya pokoknya gitulah. Sampai bertemu lagi di. Gue pengen ngelanjutin. Tapi Gak bisa gue, udah ada yang itu. Gue kan jaga lapangan futsal sekarang. Iya, udah ada yang nanya bang, katanya jam 10 lu ini ya, bang, jam 10. gantiin iam dia itu. Iya mas aja. Yaudah kalau kita sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi dengan lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma diobrol semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi.